menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sholat. Secara bahasa, sholat artinya adalah doa, karena sholat merupakan ibadah yang terdiri dari doa-doa. Definisi atau pengertian sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan juga perbuatan yang sudah ditentukan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Sholat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Orang yang sengaja meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat dan mengingkari hukum wajib sholat, maka dirinya tergolong sebagai orang-orang yang kafir. Banyak sekali dalil-dalil wajib untuk melaksanakan sholat, terutama dari Al-Quran. Di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam ayat tersebut dijelaskan dalam bentuk amar atau perintah. Setiap perintah dari Allah hukumnya adalah wajib kita laksanakan dan berdosa apabila kita meninggalkannya. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang menjadikan seseorang termasuk golongan yang mendapat kewajiban untuk menunaikan sholat. Syarat yang pertama yaitu Islam. Setiap orang yang mengaku dengan bersyahadat sebagai orang Islam, maka menjadi kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Berbeda hukumnya orang-orang yang masuk golongan kafir. Mereka tidak menunaikan sholat, akan tetapi tetap mendapatkan dosa atas kekufurannya tersebut. Namun, jika orang kafir tadi masuk Islam, tidak wajib baginya untuk mengganti atau mengqadha sholat yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Sedangkan bagi orang-orang yang murtad, yaitu keluar dari Islam, maka wajib melaksanakan sholat dan mengqadha sholatnya jika tidak sholat di waktu murtad. Hal ini diwajibkan apabila orang yang murtad tersebut kembali masuk ke dalam Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai akal sehat, dalam artian di sini adalah gila, maka tidak diwajibkan baginya melaksanakan sholat. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan kewajiban sholat manakala dia sembuh dari penyakitnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah balik. Yang dimaksud dengan balik adalah ukuran waktu atau umur yang menjadikan seorang muslim mendapatkan segala konsekuensi hukum Islam seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tanda-tanda seorang anak telah mencapai usia balik adalah jika sudah mengalami ihtilam disebabkan mimpi basah untuk anak laki-laki dan jika sudah menstruasi atau haid untuk anak perempuan. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Apabila datang haidmu, tinggalkanlah sholat, dan bila telah berlalu, mandilah kemudian sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir ada telah sampai dakwah kepadanya. Bagi kaum atau masyarakat yang belum menerima syiar Islam, tidak diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Wahyu. Selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama, masuk waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholatmu. Sesungguhnya sholat itu adalah
sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Rasulullah SAW dalam hadis bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia wudhu. Yang ketiga, suci badan, pakaian, tempat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Mudatsir ayat 4, "Wasiyabuka fatahhar", artinya dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dan yang keempat, menutup aurat. Rasulullah SAW selalu memperhatikan umatnya, termasuk saat memasuki masjid. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, yang artinya wahai anak Adam, wahai cucu Adam, yang artinya wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 150, artinya dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Dan selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat itu terdiri dari niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, ihtidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan membaca sholawat Nabi dan salam. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sunnah dalam sholat, kemudian hal yang membatalkan sholat, dan waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama, sunnah dalam sholat adalah ucapan atau gerakan yang tidak termasuk rukun, namun dia merupakan bagian dari ibadah sholat itu. Dan sunnah ini apabila tidak dikerjakan, sholat tetap sah. Sunnah ini terbagi menjadi dua, sunnah abad dan sunnah hayat. Yang pertama, sunnah abad adalah sunnah yang apabila terlupa dalam melakukannya perlu dilakukan sujud sahwi. Yang termasuk dalam sunnah hayat seperti duduk tasyahud, membaca tasyahud awal, membaca sholawat untuk Nabi setelah membaca tasyahud awal, doa kunut ketika sholat subuh dan sebagainya. Kemudian sunnah hayat adalah sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu melakukan sujud sahwi, seperti mengangkat tangan saat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca amin seusai membaca surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya adalah hal yang membatalkan sholat, seperti berbicara atau bercakap-cakap, melakukan gerakan-gerakan yang banyak yang berturut-turut dan dilakukan bukan dalam keadaan darurat, kemudian berhadas, terkena najis, terbuka auratnya, meninggalkan rukun, berubah niatnya, kemudian makan atau minum, dan murtad. Yang selanjutnya adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Syekh Muhammad An-Nabawi Banten mengatakan dalam kitabnya Kasyifatus Saja, ada 5 waktu yang dilarang. Yang pertama, terbitnya matahari. Yang kedua, waktu istimewa sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Waktu istimewa adalah posisi di mana matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga, waktu matahari berwarna kuning-kuning sampai dengan tenggelam. Yang keempat, setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Yang kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Mungkin itu.